Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Apa jadinya jika orang-orang yang kita cintai dan percaya ternyata adalah orang-orang yang harus kita takuti? Ini adalah cerita seorang wanita bernama Amy Allwine, seorang wanita, seorang ibu, seorang istri yang berasal dari Minnesota, yang hidupnya berubah menjadi sangat tragis. Kisah ini mengingatkan kita bahwa terkadang monster sejati itu tidak hanya berada di luar sana, melainkan di dalam rumah kita sendiri. Penasaran dengan kisahnya? Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa klik tombol like and subscribe channel ini dan sebarkan video kami ke teman-teman kalian ya. Bersama saya Aprilia, sekarang kita mulai masuk ke ceritanya. Amy dan Stephen Allwine pertama kali bertemu di universitas. Keduanya memiliki hubungan yang sangat cepat dan berkembang. Tidak butuh waktu lama, akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Amy adalah seorang wanita yang sangat ramah dan dicintai banyak orang. Dia memiliki bisnis pelatihan anjing yang sangat sukses dan dikenal baik di komunitasnya. Jadi semacam training anjing-anjing peliharaan gitu ya guys. Kayak nanti kalau misalkan anjingnya pengen makan, di training di sini, pengen ke kamar mandi, di training di tempat bisnisnya Amy Allwine. Dan bisnis itu sangat menjanjikan bagi Amy dan keluarganya. Di sisi lain, si Stephen yaitu suaminya adalah seorang penatua di United Church of God. Sekaligus dia juga seorang pendeta yang sangat dikenal baik dan bijaksana. Orang-orang dan tetangga bilang bahwa mereka adalah pasangan yang sempurna. Ya, bisa dibilang couple goals di daerahnya mereka. Bersama-sama mereka melayani gereja, memberikan nasihat pernikahan kepada pasangan lain, dan bahkan mereka membuat video informatif tentang cara berdansa bersama dengan tetap menjaga nilai-nilai gereja. Contohnya, orang-orang bisa tetap berdansa tapi tidak harus terlalu dekat atau bersentuhan antara tubuh satu sama lain. Dari luar, kehidupan mereka tampak seperti keluarga yang sangat harmonis dengan memiliki satu anak laki-laki. Tapi yang tidak disadari oleh Amy adalah ada rahasia kelam yang akan menghancurkannya. Tanpa sepengetahuan Amy, dia telah menjadi sasaran rencana gelap dari Stephen, suaminya sendiri. Singkat cerita, pada April 2016, Amy dan Stephen sedang menikmati makan malam yang tenang di rumah mereka di Cottage Grove, Minnesota. Namun, ketenangan yang sedang dijalani oleh mereka terganggu tiba-tiba oleh kedatangan dua agen FBI. Saat itu agen FBI mengetuk pintu mereka dengan wajah serius. Agen-agen itu memberitahu bahwa Amy adalah target pembunuh bayaran dari situs dark web. Menurut informasi dari FBI, seorang pengguna di dark web dengan nama Doc Degat telah mencoba menyewa pembunuh dari situs Besa Mafia, di mana Besa Mafia ini adalah sebuah platform yang mengklaim dia memiliki hubungan dengan geng kriminal dari Albania. Situs itu ternyata adalah situs penipuan guys. Ini semua sebenarnya sudah diatur. Perusahaan penyewaan pembunuh itu tidak berniat melakukan pembunuhan. Sebaliknya, mereka hanya menipu penyewa yang tidak menaruh curiga dan memberikan uang kepada mereka. Karena ini situsnya dianggap gelap ya guys, jadi mereka juga nggak bisa tuh nuntut dan ngelapor ke polisi. Si Doc Degat ini telah menghabiskan banyak uang untuk menyusun rencana pembunuhan Amy. Bukti menunjukkan bahwa pengguna tersebut mencoba membuat Amy mengalami kecelakaan mobil atau bahkan membakar rumahnya. FBI terus meyakinkan Amy untuk tenang aja, nggak usah khawatir karena FBI sudah melakukan pengawasan yang sangat ketat dan aman terhadap Amy. Tetapi kabar ini terus saja menghantui pikirannya Amy. Dia berpikir siapa ya yang kira-kira segitu ngebenci dirinya hingga ingin menyewa pembunuh bayaran dari dark web. Bahkan nih Amy yang sebelumnya adalah orang yang ceria, orang yang sangat percaya diri, dia lama-kelamaan mulai menenggelamkan dirinya dengan segala ketakutannya. Dia tidak tahu siapa yang bisa dipercaya. Stres yang terus-menerus menyebabkan migrain yang parah dan membuatnya semakin terisolasi. Untuk melindungi dirinya, dia memasang CCTV di seluruh rumah dan belajar menggunakan pistol yang dibelikan oleh Stephen untuknya. Tetapi rasa cemas itu tidak pernah hilang. Ketegangan mulai meningkat pada bulan Juli 2016 ketika Amy mulai menerima email misterius. Email-email itu penuh dengan hinaan dan ancaman. Pengirimnya bersembunyi di balik email yang tidak dapat dilacak tanpa alamat IP. Tetapi tampaknya si pengirim email ini mengenal Amy dengan baik.
Pengirimnya itu menuduh Amy bahwa Amy telah berselingkuh dengan suami-suami mereka, dan Amy harus membayar semua dosa-dosanya. Bahkan email itu semakin menyeramkan karena dia menyebutkan detail spesifik tentang kehidupan Amy, termasuk kayak mobilnya parkir di mana, sekarang Amy lagi pakai baju apa, anaknya sedang pakai baju apa, kayak gitu guys. Jadi si pengirim emailnya ini sampai tahu sebegitu detailnya kehidupan Amy. Semakin hari, ancaman dalam email itu terus meningkat, dan sang pengirim email sampai memerintahkan Amy untuk bundir atau keluarganya akan dihancurkan. Amy langsung melaporkan hal ini ke FBI dong. Tetapi tanpa kemampuan melacak alamat email, mereka tidak bisa banyak membantu. Ketakutan Amy semakin mendalam. FBI sampai meminta Amy untuk mengingat-ingat siapa yang sedang bermusuhan dengan dia. Apakah ada orang lain yang sedang sakit hati dengan Amy sehingga menginginkan Amy untuk meninggal. Nah, saat itu Amy langsung memikirkan beberapa nama pelatih anjing-anjing di tempat bisnisnya dia dan sahabatnya dia. Karena menurut Amy, sahabatnya lah yang tahu kapan dia keluar masuk rumah, tahu tentang isi-isi rumahnya dia. Sayangnya, semua petunjuk yang diberikan oleh Amy tidak membuahkan hasil. Jadi, bukan sahabatnya, bukan pelatih anjing-anjingnya juga. Pada November 2016, sesuatu yang sangat mengerikan pun terjadi. Malam itu, Stephen mengajak putranya makan malam di sebuah restoran terdekat. Amy yang merasa sakit kepala parah memutuskan untuk gak ikut. Sekitar 90 menit kemudian, Stephen dan putranya akhirnya kembali ke rumah. Putranya yang masuk lebih dulu menemukan tubuh ibunya tergeletak di lantai kamar tidur dikelilingi cairan merah. Terlihat juga di situ ada pistol dekat tubuh Amy. Dengan panik, Stephen langsung menelpon 911 memberitahu operator bahwa istrinya telah menembak dirinya sendiri. Dalam panggilan tersebut, suara putra mereka yang histeris menangis sayup-sayup terdengar. Dia bertanya dengan sedih mengapa ibunya melakukan hal itu. Pada satu titik juga, anak itu bahkan bertanya kepada ayahnya yaitu Stephen, apakah dia akan menikah lagi? Tapi di sini nih guys anehnya, jawaban Stephen tuh bukannya yang oh enggak, aku gak akan nikah lagi karena ibu kamu baru meninggal atau apa gitu kan. Ini malah dia ngomong, saya gak tahu sayang, yang disertai dengan ketawa kecil. Dan hal itu membuat polisi merasa ada sesuatu yang tidak beres. Harusnya kan kalau lagi berduka gitu nih, istrinya lagi di depan dia dalam kondisi tidak bernyawa, ditanya kayak gitu ya jawabannya harusnya kalian tahulah harus gimana gitu kan. Oh saya nggak tahu, saya nggak mau nikah, ini saya masih sayang dengan ibu kamu, jadi tenang aja. Harusnya dia ngomong kayak gitu, tapi dia malah ngomong saya nggak tahu sambil ketawa. Singkat cerita, polisi pun segera datang ke tempat kejadian bersama para medis, dan saat Amy dinyatakan meninggal, mereka menemukan sesuatu yang mencurigakan di TKP. Ketika polisi tiba, mereka mulai mencatat kejanggalan-kejanggalan di rumah tersebut. Meskipun meninggalnya Amy ini kelihatannya seperti bundir, tapi ada hal-hal yang tidak sesuai. Amy diduga menembak dirinya sendiri di telinga kanan, tetapi pistolnya itu ditemukan di sisi yang salah, yaitu di tangan kiri. Gimana bisa? Posisi tubuhnya juga aneh guys, dan tangannya tidak memiliki residu bubuk mesiu dari pelurunya yang ada pada seseorang yang menembakkan senjata. Lebih mencurigakan lagi, saat diberikan luminol, ditemukan banyak sekali bercak darah di lorong rumahnya. Semua ini menimbulkan kecurigaan bahwa adegan tersebut telah direkayasa. Sebagai bagian dari prosedur standar, polisi mulai memeriksa orang-orang terdekat Amy, yaitu suaminya, Stephen. Saat interogasi, Stephen tampak tenang dan sangat kooperatif. Saat itu Stephen mengaku telah berselingkuh, tetapi di situ Stephen sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulanginya lagi. Namun penyelidikan lebih dalam mengungkapkan sesuatu yang lebih gelap, di mana polisi menemukan bahwa Stephen telah bergabung dengan situs Ashley Madison. Situs itu adalah platform bagi orang-orang yang sudah menikah untuk berselingkuh. Stephen di sana telah berselingkuh lebih dari sekali. Dia juga memiliki transaksi Bitcoin yang sangat mencurigakan yang akhirnya terhubung ke pembayaran yang dilakukan oleh Doc Degat kepada desa mafia. Jadi polisi sekarang yakin bahwa Doc Degat itu adalah akun dari Stephen yang mencoba menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi istrinya sendiri.
Selain koneksi kedok Degat, polisi menemukan fakta bahwa Amy telah diracuni dengan skopolamin, yaitu obat bius yang sering digunakan dalam tindak kejahatan dan kriminal. Selama berbulan-bulan, Amy menderita migrain yang parah akibat racun ini, si skopolamin ini yang diberikan oleh Stephen. Jaksa menyatakan bahwa Stephen telah mencoba membunuh Amy dengan racun sebelum akhirnya memutuskan untuk menembaknya. Teori jaksa semakin diperkuat oleh fakta bahwa Stephen mengajak putranya makan malam itu hanya untuk menciptakan sebuah alibi, seakan-akan dia sengaja membiarkan putranya menjadi orang pertama yang menemukan tubuh Amy dan menciptakan kesan bahwa ini adalah tragedi keluarga biasa. Di persidangan, jaksa menghadirkan bukti yang memberatkan Stephen. Mereka menunjukkan bagaimana dia menggunakan dark web untuk merencanakan pembunuhan istrinya, membeli racun, dan akhirnya menciptakan skenario diri palsu. Motifnya menurut jaksa adalah uang asuransi jiwa milik Amy senilai 700.000 US dollar dan keinginannya untuk memulai hidup baru tanpa harus menghadapi stigma perceraian. Pengacaranya mencoba meragukan bukti-bukti tersebut, tetapi juri tidak memerlukan waktu lama untuk mencapai keputusan. Setelah hanya 8 jam musyawarah, mereka menyatakan bahwa Stephen bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan dia jatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Kisah Amy Allwine adalah tragedi yang menyakitkan, tetapi juga sebagai peringatan tentang betapa kelamnya sisi manusia yang tersembunyi. Di permukaan, Stephen adalah suami dan ayah yang sangat ideal, seorang pemimpin di komunitasnya, seorang pendeta yang baik. Namun di balik itu, dia adalah pria yang tega menghancurkan hidup keluarganya sendiri demi ambisi dan kebebasannya. Ya, sekian kisah dari Amy Allwine. Terima kasih untuk yang sudah menonton kasus kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama baik korban atau tersangka. Sampai jumpa di kasus selanjutnya. Assalamualaikum.